Bab 1011. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mianfei Douken. Plus mematikan mengatur ulang, cahaya ungu menyelimuti seluruh ruang kultivasi. Batu bulan biru bintang ungu bersinar terang, menerangi seluruh ruang kultivasi. Cahaya yang sangat menyilaukan, bercampur dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat kuat, yang menyebabkan seluruh serikat alkemis dipenuhi dengan cahaya ini. Banyak alkemis sekarang berada di serikat alkemis. Sebagai alkemis, mereka semua memiliki persepsi yang kuat. Oleh karena itu, hampir pada saat pertama, mereka menilai bahwa pasti ada seorang alkemis yang memasuki ruang kultivasi untuk menguji bakat dan dao. Selain itu, melihat cahaya di sekitar, para alkemis ini dengan jelas menilai bahwa alkemis yang menguji bakat dan dao mengukur bakat ungu. Ungu, sebenarnya ungu. Tampaknya seseorang telah menguji bakat dan dao teratas. Kuil dan harus segera diminta. Ya, selama ini, selama seorang alkemis menguji bakat ungu, kuil dan akan memintanya. Kali ini, pasti tidak terkecuali. Ada sedikit keributan di serikat alkimia. Semua orang tidak bodoh. Mereka tahu persis apa yang diwakili oleh bakat ungu itu. Seorang alkemis yang dapat menggunakan batu bulan biru bintang ungu untuk menguji bakat ungu itu akan memiliki jalan yang mulus di masa depan. Jika dia dapat memperoleh banyak sumber daya kultivasi, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Ayo pergi dan lihatlah, siapa yang telah menguji bakat dan dao seperti itu. Mungkin kita bisa saling mengenal saat kita punya kesempatan. Ya, ini adalah seorang alkemis yang telah mengukur bakat ungu. Jika Anda dapat mengenalnya, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan. Semua orang yang muncul di serikat alkemis ini hampir semuanya adalah alkemis kecuali mereka yang datang untuk membeli pil atau bahan obat. Oleh karena itu, bagi para alkemis dengan bakat dan dao yang luar biasa, mereka secara alami mendambakan dan ingin berkenalan. Segera, terjadi keributan besar di seluruh serikat alkimia, dan kerumunan mulai bergerak menuju ruang kultivasi di dalam serikat alkimia. Di bagian terdalam serikat alkimia, ada ruang rahasia yang sangat besar. Di ruang rahasia itu, ada banyak bahan obat yang aneh namun berharga dan tungku alkimia yang menyala. Tungku alkimia berkaki 3 itu sangat luar biasa. Badan tungku itu diukir dengan pola susunan yang padat. Itu jelas merupakan tungku harta karun berkaki 3. Di depan tungku harta karun berkaki 3 ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu tampak sangat serius dan sedang melepaskan jiwanya untuk memurnikan pil. Pada saat ini, sesosok tubuh yang tergesa-gesa bergegas ke ruang rahasia dan buru-buru berkata, "Presiden, telah ada alkemis dengan bakat ungu." Mendengar ini, lelaki tua berambut abu-abu itu langsung gemetar. Kilatan keterkejutan melintas di antara alisnya dan menjawab, "Pergi dan lihatlah dan simpanlah dengan cara apapun. Setelah aku memurnikan pil ini, aku akan bergegas." "Baik, Presiden." Pria parubaya itu dalam suasana hati yang gembira. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang pernah mampu menguji bakat ungu dengan batu bulan biru bintang ungu, tetapi itu muncul hari ini, yang tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan besar bagi serikat alkemis. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, serikat alkemis telah mencari dan melatih para alkemis yang kuat. Sangat disayangkan bahwa alkemis biasa tidak memiliki nilai pelatihan sama sekali. Hanya para alkemis dengan bakat dan dao terbesar yang dapat berharga. Karena jalan dan dao sama sekali berbeda dari jalan wudao. Jika jalan wudao dapat menebus kelemahan melalui ketekunan, maka jalan dan dao hanya dapat mengandalkan bakat dan dao. Jika alkemis tidak memiliki bakat, maka bahkan jika dia mencoba lagi, dia akan membuang-buang usaha dan waktunya. Sama seperti jalur formasi, mereka yang tidak pernah memiliki seni bela diri dapat menjadi master formasi tingkat tinggi dengan kerja keras dan ketekunan. Seperti dan dao dan arai pattern dao, ini adalah ujian bakat yang sesungguhnya. Jika Anda tidak memiliki bakat, tidak ada artinya untuk menempuh jalan ini. Karena, tidak boleh lama-lama. Serikat alkimia telah berdiri selama bertahun-tahun. Dengan datangnya kemakmuran, serikat alkimia juga harus memperhatikan perubahan zaman. Jika ingin mendorong yang lama dan memunculkan yang baru, mereka berharap untuk memilih kembali orang dengan bakat dan tawa tertinggi untuk memasuki serikat alkimia dan melatihnya untuk menjadi presiden berikutnya. Ini sangat penting dan krusial. Datangnya zaman telah menyebabkan perubahan besar dalam dunia seni bela diri seperti itu. Apakah kita dapat mengikuti era seperti itu dan tidak tersingkir oleh perubahan zaman?
kita perlu melakukan perubahan sesegera mungkin, jika tidak, kita akan tersingkir oleh zaman dan menjadi tak tertahankan. Setelah bertahun-tahun, bakat ungu akhirnya muncul lagi, yang tidak diragukan lagi mengasyikkan, terutama Presiden dan Wakil Presiden Serikat Alkimia. Pria parubaya itu adalah Wakil Presiden Serikat Alkemis. Di bawah perintah Presiden, dia dengan cepat meninggalkan ruang rahasia dan bergegas ke ruang kultivasi. Pada saat ini, cahaya ungu telah sepenuhnya menyelimuti seluruh ruang kultivasi dan sangat menyilaukan, yang tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang di seluruh Serikat Alkemis. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir kuil dan telah menerima berita sekarang. Di Serikat Alkemis, alkemis lain dengan bakat dan daud teratas muncul, yang layak untuk dipikat. Kuil alkimia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memenangkan alkemis seperti itu. Pria parubaya itu tahu betul bahwa orang yang dikirim oleh kuil dan untuk merekrut sang alkemis sudah dalam perjalanan. Cepatlah, kita harus cepat. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertahankan alkemis ini di Serikat Alkemis. Kalau tidak, jika kita memberikan alkemis ini ke kuil dan, kualifikasi apa yang dimiliki Serikat Alkemis untuk bersaing memperebutkan kesempatan besar di dunia? Pada saat itu, kuil dan akan berkurang. Pria parubaya itu berjalan sangat cepat dan tidak berani menunda waktu. Presiden sedang sibuk memurnikan pil dan tidak punya waktu untuk muncul, jadi dia harus bertanggung jawab dan menanganinya untuk Presiden. Banyak alkemis berkumpul di luar ruang kultivasi dan memblokir pintu ruang kultivasi. Lan Xi, yang tetap berada di ruang kultivasi, tidak bisa menahan kegembiraan karena dia baru saja datang lebih awal. Kalau tidak, saya khawatir dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki ruang kultivasi sekarang. Saat ini, Lan Xi tetap berada di ruang kultivasi. Dia juga menyaksikan seluruh proses uji bakat suling dan, terutama saat batu bulan biru bintang ungu berubah dari merah menjadi ungu. Dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan sangat terkejut di dalam hatinya. Namun sekarang, suling belum melepaskan telapak tangannya dari batu bulan biru bintang ungu. Batu bulan biru bintang ungu yang tingginya hampir 2 meter itu masih menyerap jiwa suling dan melepaskan kecemerlangan ungu yang terang. Dia tenggelam di dalamnya. Apakah kamu ingin membangunkannya? Bisik Lan Xi. Kemudian dia maju langsung dan ingin membangunkan suling, tetapi dia langsung dihentikan oleh Kaisar Iblis. Dia tahu, suara iblis itu sangat dingin, seperti tidak ada emosi. Lan Xi dikejutkan oleh Kaisar Iblis. Dia belum pernah melihat orang yang begitu dingin. Di depannya, Kaisar Iblis merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia telah menguji bakat ungu teratas. Tidak ada artinya, melanjutkan ujian ini. Itu hanya akan kehilangan kekuatan jiwanya dengan sia-sia. Bisik Lan Xi, tidak berani menatap langsung ke arah iblis. Namun, tepat saat itu, saat kata-kata Lan Xi baru saja jatuh, dia mendengar suara ledakan keras. Batu bulan biru bintang ungu setinggi 2 meter itu tiba-tiba pecah menjadi celah. Di sepanjang celah itu, batu bulan biru bintang ungu yang besar itu mulai retak dan muncul retakan yang rapat batu bulan biru bintang ungu meledak. Lan Xi menyaksikan kejadian itu. Tentu saja, Lan Xi bukan satu-satunya yang hadir yang menyaksikan hancurnya batu bulan biru bintang ungu. Alkemis lain juga menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang dapat diserap oleh batu bulan biru bintang ungu sebesar itu, tetapi sekarang batu itu hancur. Apakah batu bulan biru bintang ungu itu secara misterius mencapai batasnya saat menyerap kekuatan jiwa suling? Apakah itu mungkin? Kekuatan jiwa apa yang dimiliki suling untuk membuat batu bulan biru bintang ungu mencapai batasnya dan meledak di tempat? Sungguh luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa batu bulan biru bintang ungu yang disimpan di Serikat Alkimia selama lebih dari 10 tahun akan meledak. Berapa biayanya? Lan Xi menatap batu bulan biru bintang ungu yang pecah di depannya, dan hatinya terkejut. Namun, Lan Xi bukanlah seorang alkemis. Dia hanya bekerja di Serikat Alkemis. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa artinya meledakkan batu bulan biru bintang ungu itu. Yang dia pedulikan sekarang adalah, berapa banyak kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan pada Serikat Alkemis setelah batu bulan biru bintang ungu itu meledak. Anda tahu, suling menggunakan batu bulan biru bintang ungu itu ketika dia memasuki ruang kultivasi, tetapi dia membawanya masuk. Jika dia tidak menunjukkan jalannya,
Suling tidak dapat memasuki ruang kultivasi, apalagi menggunakan batu bulan biru bintang ungu, yang tidak akan menyebabkan batu bulan biru bintang ungu itu pecah. Tampaknya terjadinya semua hal ini seperti sekering. Lansi tahu betul bahwa begitu batu bulan biru bintang ungu itu meledak, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang dikhawatirkan Lansi, pertanyaan yang paling mengejutkan bagi para alkemis yang masuk akal itu adalah berapa kekuatan jiwa Suling. Karena batu bulan biru bintang ungu itu telah ditempatkan di Serikat Alkimia selama beberapa dekade. Pada tahun-tahun itu, penguasa kuil pil datang ke Serikat Alkimia dan juga menggunakan batu bulan biru bintang ungu ini. Bahkan Master Kuil dan gagal memecahkan batu bulan biru bintang ungu. Namun, batu bulan biru bintang ungu itu diledakkan oleh pria kecil yang tidak dikenal, dan pria kecil itu juga menguji bakat ungunya. Para alkemis yang hadir tidak bodoh, jadi mereka harus berpikir mendalam tentang alasannya. Benarkah batu bulan biru bintang ungu itu akan meledak karena kekuatan jiwa orang itu terlalu istimewa dan bakat dan daunnya terlalu kuat? Omong kosong, sudah jelas. Batu bulan biru bintang ungu digunakan untuk menguji bakat alkimia sang alkemis. Ada 7 tingkatan, yang masing-masing mewakili merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tingkatan terendah adalah merah dan tingkatan tertinggi adalah ungu. Tapi tahukah Anda, begitu bakat alkimia sang alkemis terlalu kuat, batu bulan biru bintang ungu mungkin menunjukkan tanda-tanda laut yang layu dan batu yang busuk. Pada saat ini, tiba-tiba muncul seorang alkemis tua dengan kekuatan jiwa 7 tingkatan. Jelas bahwa dia adalah seorang alkemis tingkatan 7. Dia keluar dari kerumunan dan menjelaskan. Sekilas, banyak alkemis menilai bahwa alkemis yang keluar dari kerumunan itu adalah seorang alkemis tingkatan 7. Alkimianya sangat luar biasa. Mereka saling memuji, ternyata batu bulan biru bintang ungu ini masih memiliki pepatah ini. Benar-benar layak menjadi seorang alkemis tingkatan 7. Jika Anda benar-benar berpengetahuan, ya, alkemis tingkat 7 benar-benar luar biasa. Batu bulan biru bintang ungu dapat menguji bakat dan dao yang lebih kuat daripada bakat ungu. Saya khawatir hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ya, meskipun saya seorang alkemis tingkat 5, saya tidak tahu apa-apa tentang fungsi batu bulan biru bintang ungu. Hehe, saya tidak tahu pengetahuan seorang alkemis tingkat 6. Bagaimana mungkin Anda pernah mendengar tentang alkemis tingkat 5? Banyak alkemis berdebat dengan sengit. Sampai saat itu, setelah pengenalan alkemis tingkat 7, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa batu bulan biru bintang ungu itu istimewa. Bukankah itu berarti orang itu memiliki bakat dan dao yang melampaui bakat ungu? Orang-orang bertanya-tanya, ya, secara masuk akal, memang begitu. Alkemis tingkat 7 berkata dengan suara yang dalam, bakat dan ini dapat disebut roh jahat di jalan dan. Bahkan jika mereka lebih kuat daripada penguasa kuil dan, saya pikir jika penguasa kuil dan ada di sini saat ini, dia akan melemparkan ranting zaitun. Penguasa kuil dan yang tinggal di sebelah alkemis tingkat ke-7 menganggukkan kepalanya dengan puas. Tentu saja, dia juga tahu bahwa di atas bakat ungu, ada juga bakat dan dao yang dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk meledakkan batu bulan biru bintang ungu. Ini adalah bakat dan dao tingkat atas yang nyata, yang tak terkalahkan. Penguasa kuil dan juga menguji bakat dan dao, dan dia juga menggunakan batu bulan biru bintang ungu yang digunakan oleh Suling di Serikat Alkimia saat itu. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang keakuratan batu bulan biru bintang ungu ini. Namun, semua bakat dan dao yang diuji dengan batu bulan biru bintang ungu ini sangat akurat, dan hanya ada sedikit kesalahan. Suling meledakkan batu bulan biru bintang ungu, yang tidak diragukan lagi membuktikan bakat dan dao Suling. Pada saat ini, penguasa kuil dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Suling dengan lega. Dia sedikit beruntung. Untungnya, dia memimpin kali ini. Kalau tidak, Suling mungkin benar-benar jatuh ke tangan Presiden Akademi Egret. Pada saat itu, Suling akan benar-benar mati. Bagaimanapun, Dekan Akademi Egret dengan tulus ingin membunuh Suling. Memikirkan hal ini, penguasa kuil dan mengerutkan kening, dan beberapa warna dingin melintas di dasar matanya. Dia yakin bahwa dia akan mengembangkan Suling P melampaui alkemisnya. Pada saat itu, di seluruh level bawah dan di dunia yang banyak, hanya sedikit orang yang berani menantang Suling, dan perkembangan masa depan kuil dan dapat dibayangkan. Batu bulan biru bintang ungu tiba-tiba meledak di depannya, yang membuat Suling terbangun.
Dia tidak tahu mengapa seluruh ruang kultivasi dikelilingi oleh begitu banyak alkemis. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa orang-orang itu tampaknya menatapnya dengan mata terkejut, yang seperti melihat monster. Tapi dia jelas bukan monster. Namun, dia datang ke sini hanya untuk menguji bakat dan daunnya. Lancy tampak tertekan, bahkan patah hati. Tolong, itu adalah batu bulan bintang ungu, yang diserap oleh esensi bumi, matahari, dan bulan. Jika dilelang, itu tidak ternilai harganya, tetapi sekarang sudah rusak. Namun, suling tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu penuh kebencian. Lihat apa yang telah kau lakukan. Batu bulan biru bintang ungu itu rusak olehmu. Apakah kau mampu membelinya? Lancy menatap suling dengan dingin dan memarahi. Petik 2. Aku yang merusaknya. Suling menatap Kaisar Iblis dan bertanya-tanya. Yang terakhir mengangguk langsung, juga terkejut. Pada saat ini, pria parubaya itu dengan cepat berlari keluar dari kedalaman serikat alkemis, dengan cepat menyingkirkan kerumunan, menyeberangi kerumunan dan datang ke ruang latihan. Ketika pria parubaya itu memasuki ruang kultivasi, seluruh tubuhnya lelah dan terengah-engah. Kau tahu, dia berlari sepanjang jalan. Aku khawatir dia kehilangan kesempatan pertama. Khususnya, dalam perjalanan ke sini, dia mendengar ledakan yang memekakkan telinga, dan kemudian mengetahui bahwa batu bulan biru bintang ungu telah meledak. Awalnya, pria parubaya itu marah, tetapi ketika dia memikirkan legenda batu bulan biru bintang ungu, dia sangat gembira. Kali ini, serikat alkimia tidak diragukan lagi menemukan harta karun. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan muncul di hadapan semua orang. Dia mencoba yang terbaik untuk memastikan ketenangan dan ketenangan. Ketika Lancy melihat pria parubaya itu, dia sedikit bingung dan dengan cepat berkata, "Presiden Ye, saya minta maaf, ini salah Lancy. Saya seharusnya tidak membawa orang ini ke ruang pelatihan. Jika saya tidak membawanya masuk, batu bulan biru bintang ungu tidak akan hancur olehnya. Saya minta maaf." Meskipun Presiden Ye di mulut Lancy hanyalah seorang wakil presiden, Lancy tahu kebenaran tentang menjadi seorang pria. Ketika presiden tidak ada, wakil presiden adalah presiden. Lagi pula, tidak ada yang suka kata wakil, terutama ketika positif tidak ada di sekitar. Pria parubaya yang disebut Presiden Ye Dasan adalah wakil presiden Serikat Alkimia. Ketika dia mendengar bahwa suling dibawa oleh Lancy, dia tercengang. Lancy tercengang ketika dia melihat Ye Dasan. Dia tahu bahwa dia pasti telah menyebabkan bencana besar kali ini, dan kemudian pasti ada bencana besar. Ye Dasan tidak akan membiarkannya pergi. Lancy berkata dengan cepat, "Maaf, Presiden Ye. Saya minta maaf. Saya tahu saya salah." "Lancy, mengapa kamu mengatakan kamu minta maaf? Kamu salah. Apa yang salah denganmu? Kamu tidak hanya benar, tetapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Saya ingin mempromosikan posisimu." Ye Dasan tiba-tiba tersenyum. Melihat bahwa batu bulan biru bintang ungu itu pecah, dia lebih tersenyum dan berkata Ye Dasan bekerja sebagai seorang alkemis selama bertahun-tahun. Ia memulai sebagai seorang alkemis biasa dan baru saja naik ke posisi wakil presiden. Ini sudah cukup untuk memastikan bahwa kemampuan kerja dan alkimia Ye Dasan termasuk dalam level yang sangat tinggi. Lancy bingung. Ia tercengang oleh pujian Ye Dasan yang tiba-tiba. Harta karun yang sangat berharga seperti batu bulan biru bintang telah ditempatkan di Serikat Alkimia selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Sekarang, karena seorang alkemis yang tidak dikenal, batu bulan biru bintang ungu itu rusak, yang terlalu mahal. Bukankah Ye Dasan benar-benar marah? Lancy menatap Ye Dasan dengan curiga. Jika ia tidak memastikan bahwa Ye Dasan sama sekali tidak marah, ia tidak berani mendongak saat ini. "Presiden Ye, itu, batu bulan biru bintang ungu. Sekarang rusak." Lancy mengingatkannya bahwa suaranya sangat rendah dan sedikit serak. Ia tidak berani menyinggung Ye Dasan. "Baiklah, aku tahu. Batu bulan biru bintang ungu itu pecah. Apa masalahnya? Apa batu bulan biru bintang ungu yang kecil itu dibandingkan dengan kamu yang menemukan seorang jenius dan dao seperti itu?" "Baiklah, aku akan mengajukan permohonan promosi kepada Presiden Wang." Ye Dasan bersemangat. Kemudian, Ye Dasan bergegas ke ruang kultivasi dan melihat batu bulan biru bintang ungu yang pecah di tanah. Saat ini, batu-batu yang pecah itu masih memancarkan cahaya biru ungu samar, yang sangat indah, seperti kristal ungu.
Batu bulan biru bintang ungu adalah harta karun spiritual surga dan bumi, yang terkenal karena batu bulan biru bintang ungu diserap oleh esensi surga, bumi, bulan, dan esensi. Dalam hal ini, batu bulan ungu mengandung esensi sejati matahari dan bulan. Bahkan jika batu bulan biru bintang ungu itu pecah dan retak saat ini, itu akan menjadi batu energi yang jauh lebih berharga daripada kristal misterius. Seorang prajurit dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Batu bulan biru bintang ungu yang besar itu pecah menjadi pecahan-pecahan batu energi di seluruh tanah. Mata Yedasan baru saja melihat begitu banyak pecahan batu energi. Ya, meskipun batu bulan biru bintang ungu sangat berharga, namun harganya sangat murah jika dibandingkan dengan suling yang telah menghancurkan batu bulan biru bintang ungu ini. Yedasan berjalan cepat ke arah suling. Dia selalu tersenyum tipis, dan matanya yang damai menatap suling. "Siapa namamu?" Yedasan menatap suling dan berkata dengan rasa ingin tahu. Yedasan berpikir bahwa dia seharusnya pernah bertemu atau mendengar tentang suling, tetapi dia tidak ingin menjadi orang asing sama sekali. Lagi pula, di seluruh kota dan, bahkan seluruh tingkat bawah, jarang ada anak muda yang memiliki bakat dan dao yang begitu kuat. Secara umum, anak muda dengan bakat dan dao seperti ini seharusnya sudah lama terkenal. Namun, Yedasan belum melihatnya, tetapi itu tidak masalah. Yang benar-benar diperhatikan Yedasan adalah apakah dia dapat mempertahankan suling di Serikat Alkimia. Ini lebih penting daripada semua masalah yang ada. Suling sedikit bingung, bahkan tidak dikenal. Oleh karena itu, dia hanya dipanggil oleh batu bulan biru bintang ungu dan terus-menerus menyuntikkan jiwanya ke dalamnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa batu bulan biru bintang ungu rusak begitu tidak dapat dijelaskan. Kemudian, sekelompok orang yang tidak dapat dijelaskan menghalangi ruang latihan, sehingga dia tidak dapat pergi dari sini. Adapun pria parubaya yang bingung, dia bahkan tidak mengenalnya lebih jauh. Pria parubaya itu menatap matanya yang serakah, yang membuatnya sedikit tidak puas. Mata yang menyipit, apakah pria parubaya ini benar-benar tertarik padanya? Ayolah. Dia datang ke Serikat Alkimia ini hanya untuk menguji bakat dan dao, tetapi dia tidak ingin membuat fondasi. Suling terbatuk sedikit dan menyipitkan matanya, menunjuk ke Kaisar Iblis. Pada saat ini, Kaisar Iblis memahaminya dan berhenti di antara Suling dan pria parubaya itu. Daripada menanyakan namanya, sebaiknya kau perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Suara iblis itu rendah dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum kuat yang tak perlu diragukan lagi, berkata dengan acuh tak acuh. Haha, Yedasan langsung terkekeh. Sebagai wakil presiden Serikat Alkimia, Yedasan memiliki kekuatan jiwa, bukan kekuatan bela diri. Namun demikian, Yedasan, yang memiliki jiwa yang kuat, dapat mendeteksi dalam sekejap seberapa kuat kekuatan pemuda di depannya. Ini berasal dari semacam intuisi, yang merupakan persepsi yang kuat. Yedasan tidak ragu bahwa pemuda yang kuat ini jauh lebih kuat daripada seniman bela diri manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Halo, saya Yedasan, wakil presiden Serikat Alkimia. Yedasan tersenyum. Pada saat ini, Yedasan tiba-tiba mulai penasaran dengan identitas Suling. Tidak diragukan lagi bahwa dia dapat membawa seorang pejuang yang begitu kuat bersamanya. Semakin kuat Kaisar Iblis, semakin kuat perasaan Yedasan, karena Yedasan tahu betul bahwa kecuali mereka adalah anak-anak dari keluarga kuno teratas di tingkat atas, dan mereka harus menjadi anak langsung, adalah mungkin untuk membawa prajurit yang begitu kuat untuk perlindungan. Yedasan tiba-tiba merasa bahwa Suling mungkin benar-benar datang. Dari sisi atas, yang tidak sederhana. Mendengar bahwa itu adalah wakil presiden Serikat Alkimia, Suling Cai tidak bisa menahan napas lega. Dia memasang beberapa senyum di wajahnya. Dia langsung melangkah maju ke Yedasan dan berkata, Suling yang lebih muda. Ya, Yedasan mengangguk dengan puas. Suling, nama ini sepertinya pernah terdengar di suatu tempat. Rasanya seperti deja vu, tetapi Yedasan, yang selalu tinggal di Serikat Alkimia dan hampir tidak pernah meninggalkan kota dan masih tidak dapat mengingat siapa Suling. Namun, semua ini tidak penting. Dengan senyum di wajahnya, Yedasan menatap Suling dan bertanya dengan nada yang sangat ramah, saya tidak tahu dari mana teman kecil Suling berasal. Ibu kota Li, kata Suling. Oh, begitu. Tidak lama setelah pintu neraka di sisi lain kota Lidu dibuka, teman kecil Suling pasti pergi ke sana untuk mencari harta karun. Yedasan tiba-tiba menyadarinya.
Kemudian dia bertanya, saya tidak tahu apakah teman kecil Su Ling termasuk dalam alam yang lebih rendah ini. Mendengar ini, Su Ling tiba-tiba mengerti bahwa Ye Dasan ingin bertanya kepadanya apakah dia memiliki kekuatan untuk menjadi bagian dari alam ini, dan kemudian ingin memenangkan hati Su Ling. Hanya sesaat, Su Ling mengerti arti dari kata-kata Ye Dasan. Dia menatap Tuan Kuil dan berkata, Paman Zhao, ada apa? Apakah kamu masih akan duduk dan mati? Mendengar teriakan Su Ling, pemimpin kuil dan tidak dapat menahan tawa getir. Dia tahu dia akan menyebabkan begitu banyak masalah. Dia tidak membawa Su Ling ke Serikat Alkimia untuk pengujian. Bukankah lebih baik kembali ke kuil dan untuk pengujian? Sekarang, Serikat Alkimia jelas tertarik pada bakat dan Su Ling dan ingin memenangkan Su Ling. Untuk memenangkan Su Ling, harga yang harus dibayar oleh Serikat Alkimia dapat dibayangkan. Dengan kata lain, sekarang giliran kuil dan Serikat Alkimia untuk merampok orang. Meskipun Su Ling telah berjanji untuk memasuki kuil dan, pada analisis terakhir, dia belum melalui formalitas apapun sekarang. Su Ling sepenuhnya setuju secara lisan. Jika persyaratan yang ditawarkan oleh Serikat Alkimia cukup kuat, masih ada peluang besar untuk menarik Su Ling ke Serikat Alkimia. Saat ini, sudah jelas apa yang diwakilinya untuk menarik jenius dan dao teratas dan memiliki kekuatan seni bela diri yang kuat. Memikirkan hal ini, penguasa kuil dan bahkan lebih menyesal, tetapi saat ini, dia hanya bisa berdiri dan berkata kepada Ye Dasan, Wakil Presiden Ye, tolong biarkan rajamu keluar. Ye Dasan tidak mengenal penguasa kuil dan, di Serikat Alkimia, hanya presiden yang mengenal penguasa kuil dan. Dalam hal ini, Ye Dasan merasa, tidak dapat dijelaskan dalam menghadapi permintaan yang diajukan oleh penguasa kuil dan. Ya, entah bagaimana, begitu saya membuka mulut, saya ingin melihat presiden. Wajahnya besar sekali, presiden sedang sibuk, saya khawatir dia tidak punya waktu untuk melihat orang-orang yang menganggur. Ye Dasan berkata dengan sungguh-sungguh dengan suara serius. Kali ini, Ye Dasan muncul di ruang kultivasi hanya untuk berurusan dengan Su Ling dan bertanggung jawab untuk membawa Su Ling ke Serikat Alkemis. Mengenai hal-hal lain, Ye Dasan terlalu malas untuk menjawab. Sama seperti pria parubaya dengan pelipis putih di depannya, apakah Ye Dasan perlu peduli? Jelas tidak, dia ingin melihat presiden begitu dia membuka mulutnya. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia adalah penguasa kuil dan? Ye Dasan merasa sedikit konyol. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang tidak bisa menempatkan posisi mereka dengan benar dan tidak tahu status mereka. Setelah menjawab permintaan Tuan Kuil dan, tatapan mata Ye Dasan yang tegas tiba-tiba sedikit mereda. Dia menatap Su Ling lagi dan bertanya, jika Su Ling tidak punya tempat untuk tinggal, kamu dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Serikat Alkimiaku. Mendengar ini, Su Ling langsung mengerutkan kening dan merasa cukup tertarik. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, jika aku bergabung dengan Serikat Alkimia, aku tidak tahu apa yang baik. Kata, manfaat, menarik perhatian Ye Dasan. Ye Dasan tidak bisa menahan tawa dan berkata, dalam analisis terakhir, itu tergantung pada seberapa banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan di dalamnya. Ye Dasan bukanlah orang bodoh. Di Serikat Alkimia ini, dia bisa menjadi wakil presiden, yang cukup untuk membuktikan kemampuan dan kekuatannya. Oleh karena itu, Ye Dasan tiba-tiba terbangun dan berkata, jika Su Ling Xiaoyou bersedia bergabung dengan Serikat Alkimia, semua perawatan harus dihitung berdasarkan presiden berikutnya. Adapun sumber daya kultivasi yang diinvestasikan, tentu saja tidak terhitung jumlahnya. Haha, Su Ling tersenyum. Ternyata di masa depan, pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan besar begitu besar sehingga banyak kekuatan besar berusaha sekuat tenaga untuk merebut bakat-bakat seni bela diri, bakat-bakat dandao, dan bakat-bakat pola susunan teratas. Tampaknya bagi kekuatan-kekuatan besar, selama mereka merebut bakat-bakat teratas di dunia yang tak terhitung jumlahnya, itu setara dengan merebut masa depan. Praktik Serikat Alkimia tidak diragukan lagi sama dengan praktik kuil dan, yaitu merebut bakat-bakat teratas sebanyak mungkin. Sekarang, bagi kedua kekuatan ini, Su Ling adalah jenius teratas. Demi mempertahankan Su Ling, Serikat Alkemis menginvestasikan banyak sumber daya pada Su Ling sesuai dengan kualifikasi untuk membina presiden berikutnya, yang niscaya akan membuat Su Ling tumbuh sangat cepat. Hanya dengan cara ini Su Ling dapat berdiri kokoh di dunia secepat mungkin. Demikian pula, demi mempertahankan Su Ling,
pemimpin kuil dan juga membuat komitmen langsung untuk membina Su Ling sebagai pemimpin kuil dan berikutnya. Demi membina orang yang kuat di tingkat master kuil, sumber daya kultivasi yang akan diinvestasikan di kuil dan niscaya sangat besar. Karena itu, bagi Su Ling saat ini, kondisi yang diberikan oleh Serikat Alkemis dan kuil dan sangat tinggi. Setelah Perang Dunia Pertama di kota Lidu, Su Ling beralih dari tangan dua orang suci utama menjadi 20 obat suci dan hukum harta karun kitab orang bijak. Ini niscaya sangat bermanfaat bagi Su Ling dalam meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, Su Ling juga ingin sekali mencari tempat untuk menenangkan diri, lalu dengan cepat mempraktikkan metode orang bijak dan menyerap konsumsi 20 ramuan suci. Baik kuil dan maupun Serikat Alkimia adalah tempat yang sangat cocok untuk Su Ling. Paman Zhao, apakah menurutmu syarat yang ditawarkan oleh Serikat Alkimia itu tulus? Su Ling menatap Tuan Kuil dan dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Pada saat ini, semua alkemis yang berkumpul di sekitarnya tercengang dan bingung. Apakah syarat yang ditawarkan oleh Serikat Alkemis itu tulus? Nima, pemuda itu, dengan penampilan yang tampak seperti manusia, mengalir tanpa jejak. Kau tahu, jika kau benar-benar mengolah Su Ling sesuai dengan kualifikasi presiden berikutnya seperti yang dikatakan Ye Dasan tadi, sumber daya kultivasi yang akan diinvestasikan pada Su Ling akan tak terhitung banyaknya. Bagaimanapun, orang kuat setingkat presiden manapun dihancurkan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa sumber daya, mustahil untuk mengolah orang kuat setingkat presiden. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir sangat jelas tentang syarat apa yang diajukan Serikat Alkimia untuk memenangkan Su Ling. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada alkemis yang boleh menolak. Karena bergabung dengan Serikat Alkimia dan mengolah sesuai dengan presiden berikutnya berarti tidak akan ada kekurangan sumber daya kultivasi dalam kultivasi dan pertumbuhan berikutnya. Selain itu, ada Serikat Alkimia di belakangnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda dapat berjalan secara horizontal di kota dan ini. Gila, gila, Serikat Alkimia telah menawarkan kondisi seperti itu. Bocah itu bahkan bertanya kepada pamannya yang menyebalkan itu. Jika saya melakukannya, saya akan berjanji secara langsung. Saya khawatir Presiden Ye akan menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, itu dilatih sesuai dengan kualifikasi presiden berikutnya. Perlakuan apa yang lebih baik? Ya, jika kau memberiku kesempatan ini, itu sama saja dengan membakar Gao Xiang di kehidupan ke-18 mereka. Hehe, sekelompok orang, berhentilah berpikir. Jika kau bisa meledakkan batu bulan biru bintang ungu saat menguji bakat dan daumu, Serikat Alkimia akan menawarkanmu kondisi yang sama untuk memenangkanmu. Ah, tidak mungkin. Jika kau bisa menguji bakat ungu, kau akan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi alkemis yang tak tertandingi di level penguasa kuil dan, belum lagi kau bisa meledakkan batu bulan biru bintang ungu. Banyak alkemis tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka semua tahu itu dalam hati mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan kondisi seperti itu dari Serikat Alkemis seperti Su Ling. Kau tahu, bagi kebanyakan alkemis biasa, jika mereka ingin memasuki Serikat Alkimia, mereka harus berlutut dan memohon pada Serikat Alkimia. Tapi Su Ling bagus. Serikat Alkimia secara langsung menawarkan kondisi pelatihan terbaik, tetapi kebetulan Su Ling masih tidak mau setuju. Orang-orang sangat marah. Pada saat ini, Ye Dasan juga mengerutkan kening. Meskipun Su Ling memiliki bakat dan dao teratas, itu terlalu tidak baik. Apakah tidak tulus bagi Serikat Alkemis untuk menawarkan persyaratan permintaan tingkat ini? Tapi di mana Su Ling? Saya memiliki keberanian untuk bertanya kepada yang disebut Paman Zhao apakah persyaratan yang diberikan oleh Serikat Alkemis itu tulus. Langkah Su Ling agak sombong dan arogan. Tidak ada yang melihatnya. Haha, Su Ling mungkin belum tahu. Pelatihan menurut presiden berikutnya adalah persyaratan tertinggi dari Serikat Alkemis. Ye Dasan tersenyum tipis dan berkata, jika Su Ling Xiaoyou tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin kehilangan kesempatan besar. Tidak semua orang memiliki kesempatan. Ini bukan kesempatan untuk kehilangan. Itu tidak akan pernah datang lagi. Presiden Ye, meskipun begitu, saya masih ingin meminta pendapat Paman Zhao. Su Ling menyipitkan mata. Ye Dasan tidak diragukan lagi mengancamnya dan memberinya pemberitahuan terakhir, tetapi Su Ling terlalu malas untuk peduli dengan ancaman ini. Oh, benarkah? Saran apa yang bisa diberikan Paman Zhao kepadamu? Bisakah dia memberimu persyaratan yang lebih baik dari ini?
Ye Dasan tersenyum beberapa kali dan menatap penguasa kuil dan dengan sedikit lebih meremehkan. Di kota Dan, hanya kuil Dan yang merupakan kekuatan yang dapat memberikan kondisi yang lebih tinggi daripada Serikat Alkimia, tetapi sejauh ini, orang-orang kuil Dan belum muncul. Apakah sulit bahwa yang disebut Paman Zhao ini adalah orang dari kuil Dan? Konyol, betapa konyolnya, bagaimana orang-orang kuil Dan bisa terlihat seperti ini. Selain itu, Ye Dasan menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Alkemis. Dia mengenal sebagian besar alkemis di kuil Dan, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kesan tentang yang disebut Paman Zhao. Presiden Ye, sebaiknya Anda mencari tahu identitas seseorang sebelum Anda meremehkannya. Kalau tidak, mudah terjadi kecelakaan. Su Ling tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Zhao, Anda, Tuan Kuil Dan, tidakkah Anda benar-benar ingin mengatakan beberapa patah kata lagi? Paman Zhao, penguasa kuil Dan. Hanya dengan melihat sekelompok kata saja, Ye Dasan dan yang lainnya dapat memahami maknanya yang dalam. Namun, ketika kedua kelompok kata itu disatukan, Ye Dasan dan yang lainnya tidak dapat memahaminya, atau bahkan tampak bingung. Apa-apaan ini? Paman Zhao adalah penguasa kuil Dan. Mungkinkah itu? Ayolah, mungkinkah pria parubaya dengan pelipis putih itu adalah penguasa kuil Dan? Pria parubaya itu, hanya dengan melihat penampilannya, jelas merupakan orang biasa, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan persepsinya. Dia tidak menyadari bahwa pria parubaya itu memiliki kekuatan jiwa hingga 9 tingkat. Bukankah selalu dikatakan bahwa Zhao Hui, penguasa kuil Dan, memiliki kekuatan jiwa 9 tingkat? Namun, di hadapan pria itu, pelipisnya berwarna putih. Meskipun dia memiliki temperamen yang luar biasa dan postur yang tegap, dari mana dia berasal? Napas Ye Dasan menjadi sedikit berat. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya dan melepaskan kekuatan jiwanya lagi. Setidaknya dia juga seorang alkemis tingkat 8 dengan kekuatan yang baik. Jika pria parubaya itu adalah penguasa kuil Dan, dia pasti akan merasakannya. Ya, dia percaya, dia bisa merasakannya. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan jiwanya secara ekstrim. Mata Ye Dasan, yang terbenam di kedalaman matanya, memancarkan warna yang semakin mengejutkan. Tidak mungkin, jelas tidak ada kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin? Ye Dasan berhenti berbicara. Namun, saat berikutnya, Ye Dasan tiba-tiba terbangun. Sialan, Zhao Hui bukan hanya seorang alkemis tingkat 9 sejati, tetapi juga penguasa kuil Dan. Metodenya secara alami berbeda dari alkemis biasa. Bagaimanapun, Zhao Hui dapat memurnikan ramuan yang menekan kekuatan jiwa, dan tidak akan pernah mengekspos level kekuatan jiwa dalam waktu singkat. Setelah memikirkan hal ini, Ye Dasan tanpa sadar menelan ludahnya, dan matanya dipenuhi rasa takut. Pria parubaya itu adalah Zhao Hui. Jadi, kesombongan yang baru saja ditunjukkan Ye Dasan, menurut pandangan Zhao Hulian, bukankah itu berarti mengajari orang lain untuk mengajari orang lain, dan Zhao Hulian takut untuk melihatnya seperti badut. Kaki Ye Dasan sedikit gemetar. Meskipun dia adalah wakil presiden Serikat Alkimia dan memiliki kekuatan besar, jika pria parubaya itu benar-benar pemimpin kuil Dan, apa yang disebut wakil presiden Serikat Alkimia. Bagaimanapun, perkembangan seluruh kota Dan bergantung pada perlindungan kuil Dan. Jika tidak ada kuil Dan di kota Dan, bagaimana seluruh kota Dan dapat berkembang dengan baik? Ye Dasan menelan seteguk air dan menatap pria parubaya di depannya dengan ketakutan, mencoba menjelaskan sesuatu. Namun, di mana Zhao Hui akan memberi Ye Dasan kesempatan lagi? Zhao Hui datang ke Serikat Alkimia hanya untuk menguji bakat Dandao Su Ling dan kekuatan jiwa Su Ling. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa penampilan Su Ling begitu menakjubkan sehingga dia akan disukai oleh Serikat Alkimia? Ye Dasan ini adalah wakil presiden. Meskipun Zhao Hulian belum pernah melihat Ye Dasan, dia kurang lebih pernah mendengarnya. Penampilan Ye Dasan tadi mengecewakannya. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa. Dia sangat sombong ketika memperlakukan orang asing dan tidak tahu identitasnya. Dengan sifat pikirannya ini saja, Zhao Hui merasa bahwa Ye Dasan mungkin benar-benar tidak cocok untuk tetap berada di posisi ini. Baiklah, tidak perlu dikatakan lagi, biarkan Wang Rushui keluar. Zhao Hui melambaikan tangannya dan berbicara dengan sangat sederhana. Dia meminta Ye Dasan untuk memanggil Wang Rushui sedini mungkin. Bagaimanapun,
sangat tidak pantas untuk membahas sesuatu dengan Ye Dasan dalam kapasitasnya. Beberapa orang akan kehilangan identitas mereka. Namun karena Ye Dasan bersikeras memamerkan kemampuannya dan harus berpura-pura memaksa di depan Zhao Wulin hanya bisa menghajar Ye Dasan di muka. Setidaknya, Ye Dasan harus tahu bahwa ada gunung di luar gunung dan ada orang di luar manusia. Ya, pada saat ini, Ye Dasan tiba-tiba panik dan dengan cepat menjawab. Ye Dasan tahu betul bahwa kali ini dia tidak diragukan lagi menendang lempengan besi dan menyinggung orang-orang yang tidak mampu dia tanggung. Dia dengan cepat meninggalkan ruang kultivasi dan bergegas ke ruang rahasia di kedalaman Serikat Alkimia. Namun, sebelum Ye Dasan pergi jauh, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu datang perlahan dan memanggil Ye Dasan langsung. Bagaimana? Apakah pria itu bersedia tinggal di Serikat Alkimia? Lelaki tua berambut abu-abu itu tidak diragukan lagi adalah Wang Rushui. Dia sekarang adalah Presiden Serikat Alkimia. Identitasnya sangat bagus. Dia menatap Ye Dasan dengan wajah bingung dan bertanya, "Presiden, ini mengerikan. Zhao Wei, penguasa Kuildan, datang sendiri." Ye Dasan berkata dengan cepat. Hah, mendengar ucapan itu, Ye Dasan tercengang. Menurut pemahamannya, Zhao Wei tinggal di Kuildan dan selalu menjadi milik orang yang tinggal di tempat yang dangkal. Bagaimanapun, Zhao Wei adalah seorang alkemis di awal kelas 9. Alkimianya telah mencapai puncak tertinggi dari level yang lebih rendah. Tidak ada alkemis yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Zhao Wei. Bahkan jika dia adalah Wang Rushui, dia hanya puncak kelas 8, dan dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Wei. Orang-orang seperti Zhao Wei selalu mengkhususkan diri dalam mengolah seni alkimia dan berpegang teguh pada jalan alkimia. Zhao Wei tidak dapat keluar kecuali ada peristiwa yang mengguncang bumi. Namun, sekarang, Zhao Wei muncul tanpa batas. Terlebih lagi, tampaknya itu jelas ditujukan pada alkemis yang menghancurkan batu bulan biru bintang ungu. Hehe, tampaknya alkemis yang menghancurkan batu bulan biru bintang ungu itu luar biasa. Bahkan seorang alkemis setingkat Zhao Wei pun bisa terkejut. Wang Rushui tidak bisa menahan tawa. Dia menyeka beberapa warna pekat di matanya yang dalam dan berkata dengan suara yang kental. "Ya, Presiden, Anda tidak tahu bahwa ada orang kuat di alam dewa sejati di sekitar orang itu. Anda benar-benar tidak tahu apa asal-usul orang itu." Ye Dasan menghela napas. Alam dewa sejati. Mendengar ini, bahkan jika Wang Rushui tenang, dia terkejut. Di seluruh tingkat bawah, hanya ada beberapa seniman bela diri yang mencapai alam dewa sejati. Seorang alkemis kecil benar-benar dapat membawa orang kuat di alam dewa sejati. Mungkinkah dia berasal dari tingkat atas? Ini membuat Wang Rushui jatuh ke dalam meditasi. Tampaknya semuanya mulai menjadi menarik. Ayo, aku akan melihat siapa yang layak untuk pertempuran besar seperti itu. Bahkan seorang alkemis setingkat Zhao Wei pun bisa terkejut. Wang Rushui berkata perlahan, "Ya, Presiden." Ye Dasan segera menjawab. Dengan Wang Rushui di belakangnya, dia segera menggandakan rasa percaya dirinya. Ratusan alkemis telah berkumpul di sekitar ruang kultivasi. Tampaknya para alkemis yang terus memasuki Serikat Alkemis tertarik. Bagaimanapun, pemuda di ruang kultivasi saat ini telah menghancurkan batu bulan biru bintang ungu, yang tidak diragukan lagi menguji bakat dan dao melampaui bakat ungu. Selain itu, orang-orang mengetahui bahwa pemuda itu benar-benar memanggil Tuan Kuil dan Paman Zhao, yang mengejutkan banyak alkemis hingga ekstrim. Itulah Tuan Kuil dan, di seluruh alam bawah, Tuan Kuil dan mewakili status tertinggi, dan tidak ada yang tidak menghormatinya. Pemuda itu memanggilnya Paman Zhao, yang cukup untuk menegaskan bakatnya dalam dan dao dan seni alkimia. Adapun Lansi, bahkan ketiga pandangannya telah disegarkan. Jelas bahwa dia hanyalah seorang remaja biasa. Dia ingin memasuki Serikat Alkimia untuk mengukur bakat dan daonya. Bagaimana dia bisa mengubah dirinya dan menjadi seorang alkimia dengan bakat dan dao teratas. Selain itu, dia juga ditemani oleh Master Kuildan. "Nima, apa asal-usul suling? Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Mata Lansi membelalak. Di matanya yang indah, dia penuh dengan keterkejutan. Dia menatap suling dengan ketakutan dan berbisik, "Baru saja. Maafkan aku." Mendengar permintaan maaf Lansi, Suling hanya tersenyum dan menatap Lansi dengan penuh arti. Lagi pula, dia tidak perlu peduli dengan orang-orang seperti Lansi. Sampai saat itu, Lanci tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan seorang pria besar.
Dalam hidup seseorang, ada 7 kesempatan untuk menjadi kaya dan lintas kelas. Sekarang, Lancy tidak diragukan lagi menggunakan satu, dan itu mungkin adalah kesempatan yang paling berharga. Bakat dan Dao Suling benar-benar luar biasa. Sekarang ada 2 kekuatan untuk menarik, dan kondisi yang diberikan adalah level tertinggi. Apakah Suling memilih kuil alkimia atau serikat alkimia? Kehidupan masa depan Suling dapat dibayangkan. Dia pasti akan makmur dan benar-benar melangkah ke puncak kehidupan. Jika Lancy baru saja memilih untuk mengambil kesempatan untuk mengikuti Suling, tidak ada keraguan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pria di dunia yang sibuk ini. Sayang sekali, sayang sekali. Semua ini adalah takdir. Lancy gemetar di dasar hatinya dan merasa menyesal. Namun, Suling tidak peduli dengan semua ini untuk waktu yang lama, apalagi pikiran dalam hati Lancy. Karena Suling merasakan bahwa ada sosok luar biasa yang datang ke sini. Kita di sini, Suling berkata dengan samar. Zhao Boundless tampak sangat tenang dan memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Sebagai penguasa kuil dan, status Zhao Boundless dapat dibayangkan. Bahkan jika Anda melihat seluruh level yang lebih rendah, hanya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengan Zhao Boundless. Dalam hal ini, apa yang akan membuat Zhao Wui panik? Paman Zhao, Anda harus melakukannya dengan baik. Jika tidak, saya mungkin akan terseret ke serikat alkimia. Persyaratan yang mereka berikan sangat kuat. Suling melirik Zhao Boundless yang tenang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan berkata, "Hei, itu berlebihan. Saya dalam masalah. Saya tahu saya tidak akan membawa Anda ke serikat alkimia ini." Zhao Boundless menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya dan berkata dengan senyum pahit. Pada saat ini, tepat saat suara Zhao Wui mulai mereda, seorang lelaki tua berambut abu-abu mengikuti seorang lelaki setengah baya ke ruang kultivasi. Banyak alkemis yang berkumpul di sekitar ruang kultivasi terkejut ketika mereka melihat lelaki tua berambut abu-abu itu muncul. Presiden Serikat Alkimia legendaris itu selalu dihantui. Apakah dia sudah datang sekarang? Semua orang mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berambut abu-abu itu. Hingga saat ini, ada 2 orang yang berdiri di puncak kota dan di ruang kultivasi kecil ini. Pertama, dia adalah penguasa kuil dan sekarang dia adalah Presiden Serikat Alkimia. Tidak seorang pun akan mempertanyakan identitas dan status kedua orang ini. Semakin Anda memahami status luar biasa dari kedua orang ini, semakin jelas Anda mengetahui betapa kuatnya Suling dan bagaimana dia dapat menarik 2 orang seperti itu untuk muncul pada saat yang sama. Tahukah kamu, Zhao Wui, penguasa kuil dan, sudah lama tinggal di tempat yang dangkal dan jarang keluar dari kuil dan. Hanya sedikit orang yang bisa mengundangnya, sedangkan Wang Rushui, Presiden Serikat Alkimia, dia juga orang besar yang sangat misterius. Dia selalu berada di ruang rahasia di kedalaman Serikat Alkimia. Konon katanya dia tidak muncul di hadapan publik selama beberapa tahun saat dia sedang memurnikan obat harta karun untuk memperpanjang hidup. Namun kini, Zhao Wui dan Wang Rushui muncul di waktu yang bersamaan. Hanya ada satu tujuan mereka muncul, yaitu untuk Suling. Ya, demi memenangkan hati Suling, kedua sosok misterius yang sudah lama tidak muncul itu kini semuanya menampakkan wajah mereka dan muncul di hadapan semua orang. Kebanyakan orang yang hadir adalah alkemis. Oleh karena itu, mereka sangat ingin bertemu dengan Zhao Wui dan Wang Rushui, tetapi mereka tidak beruntung. Hingga hari ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat bahwa Zhao Wui dan Wang Rushui memang luar biasa. Mereka bisa mengetahui kekuatan mereka hanya dari penampilan mereka. Tentu saja, Anda bisa mendapatkan kesempatan seperti itu karena Suling. Lagi pula, tanpa Suling, baik Zhao Wui maupun Wang Rushui tidak akan bisa tampil di depan umum. Alkemis dan prajurit sangat berbeda. Bagi seorang alkemis, semakin rendah kuncinya, semakin baik, karena kekuatan seni bela diri sang alkemis seringkali sangat umum, yang secara langsung mengarah pada kurangnya kemampuan perlindungan diri tertentu bagi sebagian besar alkemis. Semakin kuat seorang alkemis, semakin ia perlu menjaga profil rendah, karena ia kemungkinan akan diculik oleh prajurit yang kuat dan menjadi tahanan. Zhao Wui dan Wang Rushui tidak terkecuali. Meskipun kekuatan mereka berdua juga sangat kuat, mereka jarang mengalami kecelakaan selama bertahun-tahun. Dalam analisis terakhir, itu karena mereka cukup rendah hati,
yang secara langsung mengarah pada banyak seniman bela diri di dunia luar yang hanya mendengar nama mereka, tetapi jarang melihat penampilan mereka. Di kota Dan yang begitu besar, siapa yang tahu bahwa Zhao Wuyi adalah pemimpin kuil Dan, dan siapa yang tahu bahwa Wang Rushui adalah presiden Serikat Alkimia, tapi bagaimana dengan itu? Selama bertahun-tahun, pernahkah ada orang yang menculik Zhao Wuyi, atau orang yang menculik Wang Rushui? Sepertinya kota Dan, yang telah stabil selama bertahun-tahun, benar-benar akan menimbulkan kegemparan karena bocah berbulu ini. Ya, aku tidak tahu asal-usul bocah berbulu ini. Sekarang dia dapat menyebabkan dua tokoh tertinggi di kota Dan muncul pada saat yang sama. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kehebatannya. Tak perlu dikatakan, dia ditemani oleh orang kuat setingkat Zhen Zhenjing. Jika pertempuran ini tidak datang dari atas, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Banyak alkemis yang tidak dapat menahan napas dan menatap Suling dengan rasa iri, tetapi lebih terkejut lagi. Mereka benar-benar tidak tahu asal-usul Suling yang sebenarnya. Lebih dari itu, mereka menjadi semakin takut. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Di ruang pelatihan, suasana mulai menjadi sedikit tertekan. Suasana hening, seolah-olah aneh. Hampir semua orang dapat mendengar suara napas orang lain. Mata semua orang saat ini berkumpul di satu tempat, yaitu Suling. Ya, semua orang yang hadir, tanpa kecuali, berkonsentrasi pada Suling. Tidak ada yang berbicara, tentu saja, dan tidak ada yang berani berbicara. Karena sampai sekarang, Zhao Wuyi, penguasa kuil Dan, tidak pernah berbicara, begitu pula Wang Rushui, presiden Serikat Alkimia. Sebelum kedua pejabat tinggi itu berbicara, tidak ada yang berani memecah keheningan singkat itu. Suling tampak sangat serius dan matanya menyala-nyala. Dia tahu bahwa pada kesempatan ini, siapapun yang berbicara lebih dulu mungkin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Zhao Wu tidak memiliki ekspresi, dan matanya tidak dapat melihat ekspresi sedikitpun. Dia hanya menatap Suling dengan sangat serius. Pada saat ini, Wang Rushui juga menatap Suling dengan sangat serius. Suling, tidakkah kau akan mengatakan sesuatu? Tampaknya dia tidak tahan dengan keheningan dan rasa malu. Suara Lansi lemah dan lemah. Dia berbisik untuk mengingatkan Suling, suasana canggung dan hening itu dipecahkan oleh suara Lansi. Hampir semua orang, pada saat itu, mengalihkan pandangan mereka dari Suling dan menatap Lansi. Siapa wanita ini? Dia tidak mengerti aturan. Tidakkah dia tahu bahwa bahkan penguasa kuil Dan presiden Serikat Alkimia belum berbicara? Ya, dua alkemis teratas di kota Dan belum berbicara. Apa wanita ini yang pantas berbicara? Hehe, aku tidak menyangka ada orang seperti itu yang tidak tahu aturan di Serikat Alkimia. Banyak alkemis mengerutkan kening dan tampak bingung, dengan ekspresi meremehkan, dan menatap Lansi dengan dingin. Seorang alkemis berbeda dari seorang seniman bela diri. Dia benar-benar berbeda dalam pikiran dan jalan. Alkemis sombong, karena hampir semua orang yang bisa menjadi alkemis memiliki bakat dan dao teratas dan kekuatan jiwa, yang pasti di atas seni bela diri teratas. Karena alasan ini, dalam kehidupan sehari-hari, para alkemis lebih peduli dengan etiket. Semakin banyak masalah kecil, semakin banyak alkemis yang peduli. Sebaliknya, seniman bela diri bersikap informal dan tidak peduli dengan masalah-masalah kecil itu. Baru saja, suasananya begitu memalukan sehingga Lansi benar-benar berbicara lebih dulu. Begitu dia membuka mulutnya, dia bertanya kepada Suling, yang tidak diragukan lagi menyentuh saraf banyak alkemis yang hadir. Karena, di sini, orang dengan status tertinggi tidak pernah berbicara. Dari mana datangnya peran kecil yang rendah hati dan kualifikasi apa untuk berbicara? Lansi tidak dapat mengangkat kepalanya karena teguran itu. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tampak malu, karena dia tidak menyadari bahwa rasa malu di atmosfer itu disebabkan oleh kedatangan dua pejabat tinggi. Lansi hanya berpikir bahwa itu karena Tuan Kuil Dan Presiden Serikat Alkimia ingin mengajukan pertanyaan kepada Suling, jadi dia dengan cepat mengingatkan Suling bahwa dia khawatir Suling akan menyinggung dua orang besar. Bagaimanapun, dia tidak mampu menyinggung salah satu dari dua orang besar ini. Bagaimanapun, Suling dibawa masuk olehnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Suling di sini, dia harus bertanggung jawab. Apakah kamu belum keluar? Mata Yedasan suram dan galak. Dia menatap Lansi dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Di Serikat Alkimia,
Yedasan pasti sangat mementingkan etiket. Pendahuluan Lansi tadi pasti tidak tahu aturan. Yedasan memarahi Lansi. Di permukaan, dia memarahi Lansi, tetapi sebenarnya, dia mempertimbangkan untuk Lansi. Kalau tidak, begitu Presiden Wang dimintai pertanggungjawaban, Lansi akan benar-benar disalahkan saat itu. Aku khawatir dia akan dipecat. Ya, kata Lansi cepat, dengan ekspresi panik di wajahnya. Hehe, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu keluar? Pada saat ini, Su Ling tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan lemah, kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah tadi. Tidak perlu keluar. Ketika dia mengatakan ini, Su Ling tampak sangat serius dan berjalan langsung ke Lansi, dan tangan kanannya diletakkan dengan kuat di bahu Lansi. Dia berkata dengan sangat serius, di sini, seharusnya aku berbicara sebelumnya, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Jika aku tidak berdiri, mereka tidak akan berbicara. Bagaimanapun, aku yang memiliki keputusan akhir sekarang. Lansi tampak linglung. Su Ling, apa yang kamu bicarakan? Apa itu? Hanya dia yang bisa mengatakannya terlebih dahulu, dan yang lain berani berbicara lagi. Tidak bisakah dia mengalahkan Su Ling sebagai Presiden Serikat Alkimia atau penguasa kuil dan... Konyol, itu konyol. Mungkin Su Ling belum mengetahui identitasnya sampai sekarang, dan dia tidak menyadari siapa dua orang di depannya. Su Ling, berhenti bicara. Yang satu adalah presiden kita dan yang lainnya adalah penguasa kuil dan... Kamu tidak dapat memprovokasi salah satu dari dua orang ini. Lansi merendahkan suaranya dan buru-buru mengingatkan. Saat ini, jelas ada suara aneh di sekitar ruang kultivasi. Banyak alkemis berbicara dengan galak. Apakah Su Ling terlalu kurang ajar dan tidak tahu aturan? Sombong, terlalu sombong. Orang ini berani bersikap sombong di sini dengan menguji bakat ungunya. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ya, paling tidak, ada Presiden Serikat Alkimia dan pemimpin kuil dan di sini. Bukankah pantas orang ini dihormati? Dia terlalu sibuk untuk dilihat, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hehe, lihat wajahnya. Dia sangat sombong. Orang-orang seperti dia masih kurang pelajaran. Biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Aku tidak percaya pada Tuan Kuil Pil dan Presiden Serikat Alkimia. Aku tidak akan menghukum orang-orang seperti dia. Banyak alkemis menatap Su Ling dengan kebencian. Sebelumnya, Su Ling telah membuat banyak alkemis cemburu ketika dia menunjukkan bakat dan dao teratasnya. Sekarang, kesombongan dan pembangkangan Su Ling membuat banyak alkemis membencinya. Mereka ingin segera menginjak Su Ling. Pada saat ini, para alkemis yang berkumpul di sekitar ruang kultivasi berjumlah ratusan orang. Hampir semua alkemis menantikannya. Dua pria besar berikutnya akan menghukum Su Ling, setidaknya untuk membuat Su Ling membayar harga yang menyakitkan atas kesombongannya sebelumnya. Namun, tepat ketika banyak alkemis berpikir bahwa kedua pria besar itu akan menghukum Su Ling, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Su Ling tampak bangga dan berkata, kalian berdua, tidakkah kalian berpikir begitu? Ya, Su Ling tidak menanggapi semua pertanyaan Lansi. Su Ling hanya menatap Zhao Hui dan Wang Rushui dan menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Mereka menjawab ya atau tidak. Menghadapi pertanyaan Su Ling, Zhao Hui dan Wang Rus saling berpandangan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun, Zhao Hui dan Wang Rushui tetap mengeraskan kepala, memaksakan senyum, dan berkata bersamaan, ya. Su Ling Xiaoyou, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Para alkemis di sekitar tercengang ketika mendengar jawaban dari Zhao Hui dan Wang Rushui. Nima, apa-apaan ini? Mengapa Zhao Hui dan Wang Rushui perlu mempertimbangkan ide Su Ling? Zhao Hui dan Wang Rushui adalah orang-orang besar teratas di Danceng. Mereka juga orang-orang kuat teratas di seluruh level bawah. Mengapa mereka harus peduli dengan ide orang kecil? Kualifikasi apa yang dimiliki orang rendahan seperti Su Ling untuk bisa setara dengan Zhao Hui, Wang Rushui, dan yang lainnya? Konyol, konyol sekali. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, banyak alkemis tidak akan mempercayainya sama sekali. Ternyata hal konyol ini benar-benar terjadi. Apa kau gila? Pemimpin kuil dan Presiden Serikat Alkimia, apa mereka gila? Kenapa kau memikirkan orang itu? Dia begitu sombong dan angkuh. Siapa dia? Apa kualifikasinya untuk memerintah dan berbicara dengan dua orang besar seperti itu?
Petik 2. Ya, Zhao Yangwei, penguasa kuil dan, selalu menganggap dirinya sebagai idola dalam pikiranku, tetapi sekarang bahkan dia harus peduli dengan pandangan suling. Apakah suling yang kecil benar-benar layak mendapatkan perhatian dan kepedulian mereka? Banyak alkemis terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Bagaimana jika suling benar-benar seorang jenius dan dao? Apakah benar-benar layak bagi mereka untuk memohon dengan profil rendah seperti itu? Tepat ketika semua orang terkejut, apa yang dikatakan suling selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Suling berkata, aku di sini bersama Paman Zhao hanya untuk mengikuti ujian bakat dan dao dan pemeringkatan kekuatan jiwa. Jika Serikat Alkimia tidak cukup tulus, aku tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Serikat Alkimia. Mengenai kuil alkimia, meskipun aku yang pertama, aku harus melihat ketulusannya. Banyak alkemis di sekitar ruang kultivasi tampak ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan suling. Suling, terlalu sombong. Bahkan kata-kata sombong seperti itu dapat diucapkan. Mereka sama sekali tidak memperhatikan kedua orang besar itu. Ye Dasan tetap di samping, mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Mata suling penuh dengan warna yang tajam. Sebagai atasan yang kuat dan alkemis kelas 8, Ye Dasan dapat merendahkan, tetapi dia tidak akan pernah mentolerir orang lain menginjak-injak harga dirinya. Ye Dasan bergegas maju, merendahkan suaranya, mengingatkan Wang Rushui dan berkata, Presiden Wang, suling tidak terlalu memperhatikan Serikat Alkimia. Apakah Anda ingin menghukumnya? Hah! Mendengar apa yang dikatakan Ye Dasan, Wang Rushui segera mengerutkan kening dan menyeka beberapa warna pekat di bagian bawah matanya. Wang Ru berkata dengan suara, Wakil Presiden Ye, sepertinya Anda belum mengetahui situasi saat ini. Apakah Anda tahu siapa bocah itu? Pada saat pertama memasuki ruang kultivasi, Wang Rushui mengenali penampilan suling. Lagi pula, selama waktu ini, suling memicu badai berdarah di seluruh level bawah. Banyak prajurit kuat tewas mengenaskan di tangan suling. Demi membunuh suling, kedua orang suci agung itu tak ragu menginvestasikan sumber daya yang sangat besar, bahkan mengutus para tetua agung, andalan para orang kuat. Namun, bagaimana dengan akhirnya? Baru kemarin, kedua orang suci agung itu, bersama banyak kekuatan besar lainnya, pergi ke ibu kota Li untuk mengepung dan menekan suling. Semua orang mengira suling pasti sudah mati 10 kali. Namun, apa yang terjadi? Suling tidak hanya tidak mati, tetapi juga pergi tanpa cedera. Kedua orang suci agung itulah yang paling banyak kehilangan. Demi memohon agar suling menghentikan perang, mereka bahkan menghabiskan 20 ramuan suci dan hukum orang bijak, yang bisa disebut harga yang sangat mahal. Meski Wang Rushui telah tinggal di ruang rahasia Serikat Alkimia, sumbernya tidak diketahui dan sangat akurat. Karena itu, Wang Rushui tahu semua yang terjadi di luar. Tentu saja, dia juga tahu dengan jelas apa yang terjadi di kota Lidu kemarin, terutama penampilan suling yang luar biasa, yang langsung memenangkan gelar seniman bela diri terbaik di antara generasi muda dari seluruh level bawah. Ya, jika di antara generasi muda, mereka yang memiliki seni bela diri memenuhi syarat untuk menyerang pemuda tertinggi, itu pasti suling. Semua evaluasi ini datang dari dunia luar, adil dan objektif, tanpa kesan subjektif. Mengetahui hal-hal ini, Wang Rushui terkejut dan gembira ketika dia melihat bahwa alkemis yang menghancurkan batu bulan biru bintang ungu adalah suling di ruang kultivasi. Konon, Zhao Wei dari kuil dan bertindak dengan sangat benar dan langsung menyelamatkan suling saat suling dikepung dan ditekan oleh banyak ahli bela diri. Setelah mengetahui berita itu, Wang Rushui merasa dingin di hatinya. Tentu saja, dia merasa lebih tidak percaya, karena menurut kesannya, Zhao Wei selalu menjadi seorang alkemis yang sangat berhati-hati. Dalam dilema itu, apakah dia akan berdiri? Luar biasa. Oleh karena itu, Wang Rushui mempertanyakan keaslian Zhao Wei yang membawa suling pergi. Hingga saat ini, Wang Rushui akhirnya percaya pada berita itu. Zhao Wei memang membawa suling dan membawanya ke Serikat Alkimia. Hampir pada saat pertama, Wang Rushui tahu kepentingan di antara mereka. Dia akan tetap mempertahankan suling di Serikat Alkimia, bahkan dengan cara apapun. Namun sekarang, sebagai wakil presiden Serikat Alkimia, Ye Dasan begitu bodoh hingga ingin menghukum suling. Ye Dasan dipandang oleh Wang Rushui dengan penuh makna. Dia gemetar dan bahkan dingin di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wang Rushui.
Siapakah anak laki-laki di depanmu ini? Dia Suling. Adapun siapa Suling? Apakah masalah ini sangat penting? Atau apakah Suling benar-benar putra dari keluarga kuno dari pihak atas? Jika demikian, Ye Dasan tidak memenuhi syarat untuk menyinggung Suling, apalagi menyinggung Suling. Karena, ini dapat dengan mudah menyebabkan kemarahan pihak atas, yang mengakibatkan kehancuran dan pembakaran seluruh serikat alkimia. Presiden, apakah dia benar-benar berasal dari pihak atas? Ye Dasan bertanya-tanya, dari keluarga besar mana dia berasal? Pertanyaan ini adalah yang paling membuat Ye Dasan penasaran dan bingung. Bagaimanapun, ini terkait dengan latar belakang Suling. Dia berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan, bukan dari keluarga besar pihak atas. Wang Rushui berkata dengan samar, menatap Ye Dasan dengan jijik, seperti melihat orang bodoh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Dasan begitu bodoh. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar? Mendengar apa yang dikatakan Wang Rushui, Ye Dasan tercengang dan menatap Suling dengan ekspresi jijik. Dari wilayah dewa yang terbengkalai, Ye Dasan menyimpulkan bahwa Suling pasti tidak memiliki latar belakang. Saat berikutnya, Ye Dasan tampak bermartabat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Wang, jika dia berasal dari wilayah dewa yang terbengkalai, Anda tidak menghukumnya, apakah Anda terlalu memihak padanya? Favoritisme. Wang Rushui menyipitkan matanya dan beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya. Ye Dasan biasanya sangat pintar, bagaimana dia bisa menjadi sedikit bodoh di saat kritis ini? Tetapi siapapun yang tahu sesuatu tentang dunia luar pasti tahu dengan sangat jelas bahwa Suling adalah orang paling terkenal di dunia seni bela diri tingkat rendah akhir-akhir ini. Hampir semua kekuatan memusatkan perhatian mereka pada Suling. Beberapa kekuatan, kagum dengan kekuatan Suling yang hegemonik dan tak terkalahkan di antara generasi muda, ingin menang atas Suling, tetapi mereka tidak pernah berani bertarung karena dua agama suci. Beberapa kekuatan takut pada Suling dan ingin membunuhnya dengan cepat. Singkatnya, dunia seni bela diri tingkat rendah memang digulingkan oleh Suling. Semua seniman bela diri memperhatikan setiap gerakan Suling. Namun, sebagai wakil presiden Serikat Alkemis, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Tampaknya Ye Dasan, seorang wakil presiden, benar-benar tuli terhadap hal-hal di luar jendela dan hanya dalam alkimia. Ye Dasan, tampaknya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Aku mulai mempertanyakan kemampuanmu sebagai wakil presiden. Wang Rushui mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Ye Dasan dengan dingin dan berkata, mungkin aku harus mulai mempertimbangkan apakah akan membiarkanmu melanjutkan posisimu sebagai wakil presiden. Mendengar perkataan Wang Rushui, Ye Dasan tercengang, wajahnya kosong dan dia tercengang. Banyak alkemis di sekitarnya juga sangat mengenal Ye Dasan. Tentu saja, mereka semua mendengar perkataan Ye Dasan tadi. Ye Dasan jelas ingin menggunakan kekuatan serikat alkemis untuk menghukum Suling, tetapi Wang Rushui dengan tegas mempertanyakan dan menolak. Namun, kali ini, bukan hanya pertanyaan. Berdasarkan perkataan Wang Rushui tadi, posisi Ye Dasan sebagai wakil presiden kemungkinan besar akan hilang. Apa asal-usul Suling? Mengapa Wang Rushui harus begitu memihak pada Suling? Dia bahkan tidak ragu untuk kehilangan Ye Dasan dan jenderal lainnya. Ye Dasan telah berada di Serikat Alkemis selama 20 tahun. Bukankah itu kurang penting daripada Suling yang baru muncul? Ya, bahkan jika Suling memiliki bakat terbaik dalam Dandao, dia belum tumbuh dewasa. Ye Dasan tidak memiliki penghargaan atau kerja keras untuk pengembangan Serikat Alkimia. Wang Rushui melakukan hal itu sama saja dengan membunuh kelinci dan anjing serta membunuh keledai. Banyak alkemis memarahi dengan keras. Tidak diragukan lagi, bagi semua orang, latihan Wang Rushui terlalu tidak normal. Sesaat kemudian, Ye Dasan bereaksi dari transnya. Matanya bergetar hebat, dan mata di bagian bawah matanya terus-menerus bergetar. Dia menatap Wang Rushui dan berteriak, Wang Rushui, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan tadi? Ye Dasan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dikeluarkan dari Serikat Alkimia. Sebagai wakil presiden Serikat Alkimia, Ye Dasan telah berhati-hati dan hampir tidak pernah melakukan kesalahan selama beberapa dekade. Namun sekarang, hanya karena dia ingin Wang Rushui menghukum Suling, Wang Rushui menentangnya dengan keras. Tentu saja, sekarang tampaknya Wang Rushui tidak hanya menentang,
tetapi juga mengincar Ye Dasan dan ingin mengusir Ye Dasan dari Serikat Alkimia secara langsung. Pada saat ini, Ye Dasan tampak marah, menatap Wang Rushui dan berteriak dengan marah, "Wang Rushui, jika kamu tidak memberi kami penjelasan, kamu tidak dapat menyalahkan hal-hal ini hari ini." Ye Dasan hendak dikeluarkan dari Serikat Alkimia. Dia sangat marah dan memanggil nama asli Wang Rushui. Pada saat ini, Ye Dasan sudah terpesona oleh kemarahan. "Aku yang harus disalahkan, hehe, Ye Dasan, bahkan jika beberapa tetua muncul hari ini, aku khawatir mereka akan berdiri di pihakku." Wang Rushui tidak dapat menahan tawa getir dan merasa sangat konyol. Hingga saat ini, Ye Dasan masih belum melihat situasi saat ini dengan jelas. Sebagai atasan, masalah terbesar bukanlah membuat kesalahan atau menyinggung orang lain, tetapi berdiri di jalur yang salah. Ya, begitu Anda menilai situasi yang salah, Anda pasti akan berdiri di jalur yang salah dan menyebabkan kehancuran total. Seperti sekarang, Ye Dasan membuka mulutnya dan menutup mulutnya. Dia hanya ingin menargetkan Su Ling. Ini tidak diragukan lagi, sama saja dengan menyinggung Su Ling dan berdiri di tim yang salah. Sebagai Presiden Serikat Alkimia, Wang Rushui memikul tanggung jawab untuk merevitalisasi dan memperkuat kekuatan Serikat Alkimia. Dengan datangnya kemakmuran, kekuatan utama di seluruh tingkat bawah telah berubah dan ingin menempati tempat di dunia seni bela diri masa depan. Serikat Alkimia kekurangan seni bela diri, dan hampir semuanya adalah Master Alkimia. Dalam hal ini, jika Serikat Alkimia tidak ingin melindungi dirinya sendiri, itu pasti menunggu kehancuran. Sebagai atasan yang memenuhi syarat, Wang Rushui sangat peka terhadap perubahan situasi di tingkat bawah. Dia tidak berani melewatkan kesempatan untuk bangkit. Sekarang, bagi Serikat Alkimia, Su Ling tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi kebangkitan garis keturunan ini. Wang Rushui tidak ingin melewatkannya. Mendengar apa yang dikatakan Wang Rushui, Ye Dasan tiba-tiba tersedak dan kehilangan akal. Dia selalu dicintai oleh beberapa tetua Serikat Alkimia. Jika beberapa tetua ada di sini, apakah mereka benar-benar akan mendukung keputusan Wang Rushui? Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Jika beberapa tetua ada di sini, mereka akan mendukung keputusanmu. Wang Rushui, jangan berpikir kamu adalah Presiden Serikat Alkimia, kamu dapat menutupi langit hanya dengan satu tangan. Dalam analisis terakhir, Serikat Alkimia ini bukanlah Serikat Alkimia milikmu sendiri. Kamu ingin menutupi langit dengan satu tangan dan ingin menggunakan intrik, yang mana tidak mungkin. Ye Dasan berteriak dengan marah. Su Ling tinggal di ruang kultivasi sepanjang waktu, mendengarkan percakapan antara Ye Dasan dan Wang Rushui. Entah mengapa dia merasa sedikit konyol. Biasanya, jika seorang alkemis biasa tidak tahu banyak tentang dunia luar, tidak apa-apa. Bagaimanapun, para alkemis biasa itu masih berdedikasi untuk memurnikan pil. Tetapi Ye Dasan adalah wakil presiden asosiasi alkemis dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Jelas itu terlalu tidak bertanggung jawab atau bahkan bodoh. Hehe, Presiden Wang, karena wakil presiden Ye bersikeras menargetkanku, aku tidak akan lagi mempertimbangkan Serikat Alkimia dan memutuskan untuk bergabung dengan Kuildan. Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan samar. Kemudian, Su Ling menatap Zhao Wuyi, melengkungkan tangannya, dan berkata dengan tenang, "Tuan." Seorang tuan, membuat Zhao tak terbatas, segera merasa lega. Bagus, bagus. Zhao Wuling sangat gembira dan tampak bersemangat. Dia bahkan lebih bahagia daripada mendapatkan harta karun bijak. Baru saja dia masih menyesal membawa Su Ling ke Serikat Alkimia dan hampir membiarkan Su Ling bergabung dengan Serikat Alkimia. Jika Su Ling benar-benar diizinkan untuk bergabung dengan Serikat Alkimia, Zhao Wulia akan sangat menyesal. Bagaimanapun, Su Ling benar-benar terlalu kritis, terutama sekarang karena dunia akan datang, semakin banyak sumber daya akan datang ke tingkat yang lebih rendah. Pada saat itu, siapapun yang dapat memenangkan peluang besar akan dapat berdiri teguh di bidang yang lebih rendah. Adapun pembagian kekuatan di masa depan, itu lebih tergantung pada siapa yang dapat memiliki jenius seni bela diri teratas dan orang kuat seni bela diri teratas. Jenius seni bela diri mewakili masa depan. Yang kuat dalam seni bela diri melambangkan informasi internal yang komprehensif. Bagaimanapun, Kuildan adalah kekuatan besar yang didominasi oleh para alkemis. Selama ada seorang jenius seni bela diri di puncak dunia seni bela diri,
tidak perlu khawatir tentang stabilitas kuil dan di masa depan. Sekarang, dengan bergabungnya Su Ling ke kuil dan, Zhao Wei akhirnya merasa lega. Su Ling, aku akan memberikan semua yang aku bisa. Aku hanya berharap kamu dapat memimpin kuil dan ke tahap yang lebih tinggi. Zhao Wei bersorak dan menatap Su Ling dengan sangat puas. Terima kasih, Tuan. Su Ling berkata dengan penuh terima kasih. Sebenarnya, untuk Su Ling, tidak ada banyak perbedaan antara memasuki kuil dan memasuki serikat alkimia. Su Ling sekarang memiliki 20 ramuan suci dan hukum bijak baru. Bagi Su Ling, yang terpenting adalah menyerap ramuan suci dengan cepat, mempelajari hukum bijak baru, dan meningkatkan kekuatan seni bela dirinya sesegera mungkin. Bagaimanapun, Su Ling telah menyinggung kedua orang suci besar itu. Sekarang, dengan datangnya dunia, dengan perincian kedua orang suci besar itu, dia akan mendapatkan kesempatan besar. Kedua orang suci besar itu memiliki kesempatan besar dan pasti akan menginvestasikan sumber daya pada bakat seni bela diri teratas di antara orang-orang suci itu. Kedua orang suci besar itu bersedia menyerahkan 20 ramuan suci dan hukum bijak. Tujuannya adalah untuk menjaga kekuatan. Masih ada seorang putra di antara orang-orang suci itu. Meskipun dikatakan bahwa putra-putra dari dua orang suci utama itu jauh lebih tidak mendominasi daripada Su Ling. Tetapi Anda tahu, Su Ling bisa menjadi begitu kuat karena kesempatan besar yang didapatnya di neraka. Dengan kata lain, selama putra-putra dari dua orang suci utama itu juga bisa mendapatkan kesempatan besar di tempat lain dan tumbuh dewasa, mereka tidak akan pernah kalah dari Su Ling. Su Ling tahu bahwa paling lama hanya setengah bulan lagi, kedua orang suci utama akan mengumumkan bahwa putra mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk memperebutkan supremasi pemuda. Pada saat yang sama, saya khawatir putra dari kedua orang suci besar itu akan menyatakan perang terhadap Su Ling secara langsung. Su Ling berada di bawah tekanan besar sekarang. Dia harus segera menstabilkan diri, menyerap obat suci dan mengolah metode sage untuk membuat kekuatan seni bela dirinya lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika kedua putra suci itu menyatakan perang terhadapnya, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Su Ling. Adapun Zhao Wei, meskipun dia tahu apa yang dipikirkan Su Ling, dia tidak akan menghentikan Su Ling, karena semakin kuat Su Ling, semakin baik bagi kuil dan. Su Ling memilih untuk bergabung dengan kuil dan, yang tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan besar bagi Zhao Wei. Tetapi demikian pula, itu seperti akhir bagi Wang Rushui. Wang Rushui sangat marah dan wajahnya berwarna hijau besi. Dia menatap dingin ke arah Ye Dasan di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu puas dengan akhir cerita sekarang? Ye Dasan terdiam. Sebenarnya, Ye Dasan juga ingin memenangkan hati Su Ling, tetapi Su Ling terlalu sombong, yang membuat Ye Dasan sangat tidak menyukai Su Ling. Dalam pandangan Ye Dasan, tidak banyak alkemis dengan bakat dan dao teratas di seluruh level bawah. Oleh karena itu, Ye Dasan tidak menganggap Su Ling sebagai satu-satunya pilihan. Dia juga percaya bahwa seseorang harus dapat melarang Su Ling, jadi dia berani mengatakan bahwa Wang Rushui harus menghukum Su Ling. Pada saat ini, mendengar sarkasme Wang Rushui, Ye Dasan segera membalas, Presiden Wang, mengapa? Mengapa Anda sangat menghargai Su Ling? Tidak bisakah Anda menemukan seorang alkemis yang dapat dibandingkan dengan Su Ling? Saya tidak percaya. Awalnya, Wang Rushui hanya berpikir bahwa Ye Dasan hanya sedikit bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Namun sekarang, Wang Rushui tiba-tiba merasa bahwa Ye Dasan tidak hanya bodoh, tetapi juga sangat bodoh. Dia sangat bodoh. Oke, tidakkah kamu ingin bertanya apakah ada seorang alkemis yang dapat dibandingkan dengan Su Ling? Sekarang, aku katakan kepadamu, tidak ada. Tidak ada. Wang Rushui memarahi dengan keras, dengan kemarahan di matanya. Ye Dasan menatap Wang Rushui. Jika dia tidak tahu betul temperamen Wang Rushui, dia bahkan akan berpikir Wang Rushui sedang bercanda saat ini. Saat ini, Ye Dasan tercengang. Wang Rushui benar-benar marah, dan dia sangat marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Rushui, semua alkemis di sekitarnya merasa sangat konyol. Tingkat yang lebih rendah begitu besar sehingga tidak dapatkah kamu menemukan seorang alkemis yang dapat dibandingkan dengan Su Ling? Konyol. Kata-kata bodoh seperti itu sebenarnya diucapkan oleh Wang Rushaku. Wang Rushui tidak tahu apa-apa tentang tingkat yang lebih rendah. Kata-kata seperti itu sangat bodoh. Aku tidak percaya.
Kata-kata bodoh seperti itu diucapkan oleh Wang Rushaku. Ya, Wang Rushui, sepertinya dia terlalu lama berada di Serikat Alkimia, sehingga dia membuat kesalahan dalam penilaian. Mungkin, beberapa tetua akan mengambil kesempatan untuk mendakwa Wang Rushui kali ini. Pada saat itu, aku khawatir itu adalah pertanyaan apakah Wang Rushui dapat duduk dengan kokoh sebagai Presiden Serikat Alkimia. Para alkemis di sekitarnya memandang Wang Rushui dengan sedikit lebih jijik. Meskipun Wang Rushui adalah alkemis top dan Presiden Serikat Alkemis, lalu kenapa? Bukankah apa yang dikatakan Wang Rushui cukup bodoh? Itu bodoh. Alam yang lebih rendah memiliki wilayah yang luas. Seniman bela diri, alkemis, dan master pola susunan dapat ditemukan di mana-mana. Bakat seni bela diri muncul tanpa henti, begitu pula bakat dan dao. Suling ditempatkan di seluruh tingkat yang lebih rendah, tidak lebih dari setetes air di lautan. Dia hanyalah peran kecil yang tidak penting. Siapa yang akan menaruh perhatian padanya? Sungguh konyol menganggap suling sebagai puncak dari seluruh jenius dan dao tingkat rendah. Berisik, diamlah kalian semua. Mata Wang Rushui tiba-tiba tenggelam, dan kekuatan jiwa yang kuat di tubuhnya dilepaskan. Kekuatan jiwa yang kuat hingga puncak kelas 8 langsung diberkati pada tubuh banyak alkemis. Getaran luar angkasa. Anda tahu, hampir semua orang yang hadir adalah alkemis yang mengkhususkan diri dalam kekuatan jiwa. Ketika mereka merasakan kekuatan jiwa Wang Rushui setinggi puncak kelas 8, mereka merasa seperti ditekan oleh gunung yang beratnya puluhan juta jun, dan napas mereka menjadi sangat berat. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan tidak berani berbicara dengan mudah, karena takut mereka benar-benar menyinggung Wang Rushui. Bagaimanapun, meskipun bodoh untuk mengatakan bahwa Wang Rushui berbicara, pada analisis terakhir, Wang Rushui adalah Presiden Serikat Alkimia. Jika Anda benar-benar menyinggung perasaannya, itu akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Hehe, apakah Anda marah ketika dikatakan bahwa Anda benar-benar baik hati? Ye Dasan langsung terkekeh. Meskipun kekuatan jiwa Wang Rushui kuat, itu tidak dapat menekannya. Sepertinya Ye Dasan, Anda benar-benar tidak tahu kapan Anda akan mati. Karena Anda bersikeras untuk mati, saya akan memberi Anda tumpangan. Wang Rushui mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah Anda selalu ingin tahu siapa Suling? Oke, saya akan memperkenalkan Anda kepada siapa Suling. Saya akan memberitahu Anda orang seperti apa yang telah Anda singgung. Banyak alkemis di tempat kejadian bertanya-tanya tentang identitas Suling, terutama ketika mereka melihat dua orang besar. Mereka tidak ragu untuk membela Suling. Wang Rushui adalah Presiden Serikat Alkimia. Statusnya luar biasa. Namun, barusan, dia adalah Suling dan bahkan ingin mengusir Ye Dasan dari Serikat Alkimia. Benarkah Suling kecil, meskipun seorang jenius dan dao, belum tumbuh dewasa? Bagaimana dia bisa lebih penting daripada Ye Dasan? Baik itu nilai pribadi atau alkimia, Ye Dasan jauh lebih baik daripada Suling. Suling, satu-satunya hal yang dia miliki adalah dia memiliki bakat dan dao teratas, tetapi Anda tahu, sebelum dia tumbuh dewasa, apa yang disebut bakat itu benar-benar rentan. Jika jatuh di tengah jalan, apakah bakat masih berarti? Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang membuat komentar pasti berpikir bahwa nilai Ye Dasan jauh lebih tinggi daripada Suling. Namun, Wang Rushui bodoh karena mengira nilai Suling lebih tinggi dari Ye Dasan, dan tidak ragu menyinggung Ye Dasan demi Suling. Konyol, sungguh konyol. Sekarang, setelah mendengar Wang Rushui mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan asal-usul dan identitas Suling kepada publik, orang-orang merasa semakin konyol. Apakah Suling benar-benar berasal dari keluarga kuno di sisi atas, atau bahkan Protoss yang mulia? Selama Suling tidak berasal dari Protoss atau keluarga kuno itu, tidak mungkin bagi banyak alkemis untuk membandingkan nilai Suling dengan Ye Dasan. Bagaimanapun, Ye Dasan telah mengabdikan diri pada Serikat Alkimia selama beberapa dekade. Namun, sekarang, benar-benar tidak masuk akal untuk mengusir Ye Dasan dari Serikat Alkimia melawan seorang jenius dan dao yang disebut-sebut. Pada saat ini, banyak alkemis, termasuk Ye Dasan dan, tentu saja, Lan Xi, semuanya menahan napas, tampak serius dan tampak berat, menatap Wang Rushui. Melihat wajah marah Wang Rushui dan suara acuh tak acuh, dia berkata, namanya Suling, bukan dari ibu kota Li, tetapi dari wilayah dewa yang terbengkalai.
Banyak alkemis tidak dapat menahan tawa ketika mendengarkan apa yang dikatakan Wang Rushui. Dari wilayah dewa yang terbengkalai, ini tidak setara dengan pengakuan terselubung bahwa Su Ling tidak ada hubungannya dengan tingkat atas. Dalam hal itu, apakah banyak alkemis yang hadir masih perlu memperhatikan Su Ling? Apakah Anda masih perlu takut pada Su Ling? Tidak peduli seberapa kuat bakat Su Ling dan, bagaimana mungkin, tanpa latar belakang keunggulan absolut, seberapa jauh Su Ling dapat melangkah di jalan Dandao. Sungguh konyol bahwa seorang pemboros dari wilayah dewa yang terbengkalai dapat membuat Presiden Serikat Alkimia Besar begitu takut. Ya, kupikir Su Ling benar-benar berasal dari keluarga besar di zaman kuno. Dengan cara ini, hanya saja Wang Rushui takut pada Su Ling, tetapi sekarang tampaknya Wang Rushui begitu takut dan malu bahkan sampah dari wilayah dewa yang terlantar. Dia benar-benar pemalu seperti tikus. Ya, bahkan jika Su Ling adalah seorang jenius dan dao tingkat atas, Wang Rushui baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh tingkat bawah yang dapat dibandingkan dengan Su Ling. Tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa katak di dasar sumur. Itu benar-benar picik. Setelah mengetahui asal-usul Su Ling yang sebenarnya, para alkemis di sekitarnya bersantai dan tidak lagi menganggap Su Ling dan orang-orang rendahan lainnya. Bagaimanapun, ini adalah alam yang lebih rendah. Hukum langit dan bumi jauh lebih lengkap daripada wilayah dewa yang terlantar. Dalam hal ini, prajurit dari alam yang lebih rendah jauh lebih kuat daripada wilayah dewa yang terlantar. Apakah karakter kecil dari wilayah dewa yang terlantar juga memenuhi syarat untuk bertindak sembrono di posisi yang lebih rendah ini? Su Ling, aku benar-benar tidak takut mati. Wang Rushui mendengarkan sarkasme orang-orang di sekitarnya dan merasa sangat konyol. Sekelompok orang sampah yang tidak mendengar apa yang terjadi di luar jendela hanya tahu cara memurnikan pil, tetapi tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi di luar. Orang-orang berisik, berani bicara lagi dan keluar dari Serikat Alkimia. Wang Rushui berteriak. Pada saat ini, Ye Dasan juga tersenyum. Ternyata Su Ling berasal dari latar belakang ini. Dia pikir Wang Rushui akan memobilisasi publik untuk memperkenalkan Su Ling. Sekarang tampaknya ini adalah asal-usul Su Ling, tetapi itu omong kosong. Presiden Wang, mengapa Anda begitu gelisah? Jika itu yang ingin Anda katakan, saya masih berpikir bahwa Su Ling harus dihukum. Ye Dasan berkata dengan dingin. Wang Ru mendengus, menatap Ye Dasan dengan mata dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan pernah bertobat. Ketika para alkemis di sekitarnya mendengar Wang Rushui memarahi Ye Dasan lagi, mereka semua mengerutkan kening dan memutuskan bahwa posisi Wang Rushui sebagai presiden mungkin akan berakhir. Karena, selanjutnya, pasti akan ada banyak alkemis yang akan berbicara untuk mendakwa Wang Rushui. Pada saat itu, untuk memastikan kepentingan Serikat Alkemis, Wang Rushui tidak akan mau terus duduk sebagai presiden. Namun, saat berikutnya, Wang Rushui melanjutkan, sekelompok orang yang picik juga berani berbicara tentang benar dan salah di hadapanku. Itu konyol. Banyak alkemis yang ditegur oleh Wang Rushui, semuanya tampak galak. Namun, sebelum mereka bisa membantah, Wang Rushui terus berkata, sepertinya kamu telah tinggal di kota dan terlalu lama dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam Perang Dunia Pertama kota Luodao, seluruh kota Luodao berubah menjadi lubang besar. Ratusan ribu orang tewas seketika. Darah mengalir ke sungai dan menodai langit. Kemudian, dalam Perang Dunia Pertama Sacheng, dua geng utama Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton hancur seketika. Petik 2. Dalam Perang Dunia Pertama Ibu Kota Li, dua orang suci agung bergandengan tangan dengan kekuatan untuk mengepung dan menekan, tetapi mereka diserang balik dengan kuat oleh pihak lain. Mereka tidak hanya kehilangan ribuan orang, tetapi juga mengancam akan meminta 20 ramuan suci dan hukum orang bijak. Sungguh konyol bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Mata Wang Rushui setajam pisau. Dia menatap semua alkemis yang hadir dan berbicara dengan benar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Wang Rushui, banyak alkemis tercengang, dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Sungguh luar biasa bisa mengguncang dua orang suci agung dengan kekuatannya sendiri, membunuh ribuan orang dari dua orang suci agung, dan bahkan mengancam dua orang suci agung untuk menyerahkan 20 ramuan suci dan sebuah hukum bijak. Siapa di bumi yang bisa melakukannya sedemikian rupa sehingga bisa disebut sebagai hal yang luar biasa di dunia ini? Ye Dasan juga terkejut. Dia menatap Wang Rushui dan bertanya,
apa hubungan antara apa yang baru saja kamu katakan dan Suling? Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa Suling melakukan semua hal ini? Haha, konyol. Namun saat berikutnya, saat mendengarkan pujian Wang Rushui dan sindiran Ye Dasan, Suling tiba-tiba berkata, ya. Aku berhasil. Sekarang 20 ramuan suci dan hukum bijak semuanya ada padaku. Apakah kamu tertarik dengan ini? Suling tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu, yang membuat semua orang yang hadir tercengang. Mereka tampak terkejut dan menatap Suling. Tampaknya mereka ingin memastikan apa yang baru saja dikatakan Suling. Apakah mereka bercanda? Tentu saja, orang yang paling mengejutkan yang hadir adalah Ye Dasan. Dia menatap Suling dan berkata dengan gemetar, apa yang baru saja kau katakan? Apa, Tuli? Aku bilang, aku yang melakukan semua itu. Apa kau punya masalah denganku? Suling selalu tersenyum tipis. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Dasan dan bertanya,